ya. Jokowi marahi BUMN yang terus merugi. Dan kemudian beliau membuat narasi yang diberi simbol-simbol nada irama itu ya. Jadi ini kan maksudnya lagunya siapa itu yang dangdut itu. Kau yang memerintahi, kau yang mengarahi, kau membuat rugi, kau yang memarahi. Ini kalau dilakukan begitu, maksudnya begitu ya. Jadi Mr. Jokowi ini ya marahi ya, memarahi maksudnya ya BUMN yang terus merugi ya. Padahal kau ini si Pak D ini yang memerintahi, yang memerintah, dia itu pemerintah ya kan. Mengelola BUMN itu di bawah kendali dia. Kau yang mengarahi, memberikan pengarahan segala macam, namanya juga pemimpin kepala negara. Kau membuat rugi, jelas banyak yang dijual. Menghadapi semua tantangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kita berjumpa lagi dalam suasana yang ini di tempat saya hujan seharian dan saya dengar ini merata seluruh Jawa paling tidak ya. Nggak tahu apakah memang seluruh Indonesia dari malam sampai hari ini tetap hujan. Oke, seperti biasa saya ingin mengajak teman-teman untuk berbagi kecerdasan, berbagi kekritisan dengan memonitor status teman-teman di Facebook ya, karena ternyata ini bisa menjadi lahan kita untuk mencari informasi alternatif gitu ya. Pertama saya ingin mengutip dari teman saya ya, seperti biasa karena beliau ini pejuang medsos. Jadi namanya disamarkan Mick Jagger ya, Mick Jagger ya. Beliau menulis ya, Jokowi marahi BUMN yang terus merugi. Dan kemudian beliau membuat narasi yang diberi simbol-simbol nada irama itu ya. Jadi ini kan maksudnya lagunya siapa itu yang dangdut itu. Kau yang memerintahi, kau yang mengarahi, kau membuat rugi, kau yang memarahi. Ini kalau dilakukan begitu, maksudnya begitu ya. Jadi Mr. Jokowi ini ya marahi ya, memarahi maksudnya ya BUMN yang terus merugi ya. Padahal kau ini si Pak D ini yang memerintahi, yang memerintah, dia itu pemerintah ya kan. Mengelola BUMN itu di bawah kendali dia. Kau yang mengarahi, memberikan pengarahan segala macam, namanya juga pemimpin kepala negara. Kau membuat rugi, jelas banyak yang dijual. Sekarang cerita BUMN untung tuh nggak ada ya, padahal banyak keajaiban ya. Kereta banyak penumpangnya, pesawat banyak penumpangnya, moda yang lain bis penuh juga ya kan. Apalagi Pertamina itu ya, itu laku terus, semua orang setiap hari beli bensin, beli BBM, tapi dikatakan rugi ya. Ini di era beliau ini, kau yang memarahi kemudian dia marah-marah ya. Ini kan acting yang memuakkan sebetulnya ya, memuakkan ya, orangnya dia juga gitu. Jadi apa sih maksudnya ini ya, beliau yang punya kekuasaan tapi juga kadang-kadang dia sendiri yang kemudian nggak tahu dalam tanda petik pura-pura marah ketika melihat suatu kegagalan. Aneh, aneh ya, aneh atau ruwet. Berikutnya status dari Mbak Damayanti alias Damai Bischoff New, karena sekarang suaminya orang Belanda, Londo. Beliau tinggal di Amsterdam ya, aslinya orang Jogja. Beliau membuat status terkait dengan pernyataan UAS Ustadz Abdul Somad ya. Mbak Damayanti menulis, sabar tat, emang manusia gak tahu diri itu membagongkan. Membagong-bagong. Udah nyebur kolam, sowan ke Ustadz pun gak pernah. Siapa yang dia maksud? Siapa yang dimaksud oleh Mbak Damayanti ini ya? Si Wowo.
Jadi mengutip Demokrasi News ya, Demokrasi Media, ceritakan dalam tanda petik pengorbanan mendukung Prabowo di Pilpres, Ustadz Abdul Somad mengatakan, saya membayar mahal dengan dibully. Ya, tidak hanya panjenengan Ustadz, saya pun korban. Saya memilih Wowo meskipun hanya dukungan di medsos. Saya dihukum, saya diadili. Lumayan itu 2019 itu masa-masa yang melelahkan jiwa raga. Saya harus mondar-mandir Jogja Jakarta untuk mengikuti proses peradilan karena mendukung Wowo. Bangsat ini. Berikutnya status ini sahabat saya ini Mr. Joni Prawoto. Halo, salam kentut. Status sampean lahan empuk buat konten saya. Mr. Joni Prawoto menulis Hari Pahlawan kemarin tanggal 10 November Hari Pahlawan. Anies, maksudnya Anies Baswedan, Gubernur Indonesia, the next presiden mudah-mudahan. Anies ungkap sosok pengkhianat bangsa ya, mencari keuntungan di tengah pandemi. Nah, ini gila ini ya. Sudah kita bahas tapi ya nggak habis-habis karena manusianya masih bercokol ini ya dimaksud ini. Gubernur DKI Anies Baswedan menyinggung ya soal pihak-pihak yang melakukan penyelundupan tabung oksigen dan menimbun obat-obatan selama masa pandemi COVID-19 sebagai pengkhianat bangsa, ya kan? Jadi yang terbaru apa ini? Yang paling mengerikan, yang terungkap ya itu yang jualan vaksin, jualan apa itu? Antigen, jualan PCR itu kan, yang mengerikan itu kan, mencari keuntungannya ya kan. Harga bahan bakunya, regennya itu hanya puluhan ribu dijual jutaan ya nah gila. Ini adalah memang betul ini Pak Anies, betul ini pengkhianat bangsa itu ya. Saya membayangkan itu ya, mudah-mudahan kelak di akhirat mereka menjadi keraknya neraka itu ya. Kebetulan banyak dari mereka adalah kafir. Kekafirannya saja sudah membawa mereka ke neraka, ditambah kezolimannya kayak apa lagi itu ya. Jadi betul ya, ini para pengkhianat itu layak jadi kerak neraka jahanam abadi, mudah-mudahan insyaallah. Masih nyambung dengan Hari Pahlawan, saya mengutip status teman saya, teman kuliah saya, sahabat saya. Beliau ini dulu 2014 tuh cebong. Terpesona dengan modusnya Pak Le ya itu ya. Nah ini udah Yurda Masri ini. Teman kuliah saya, satu jurusan, satu fakultas, satu jurusan ya kan, orang Minang, sempet terplokoto. 2014 dukung Pak D. Akhirnya setelah itu tobat, masih alhamdulillah ya, asal tobat ya. Kemudian hijrah pada waktu kemarin 19 karena kita semua terpesona sama si Wowo, dukung Wowo, yang penting bukan Pak D kan begitu. Nah, sekarang udah Yurda ini ya kayak saya lah, artinya ya memilih akal sehat. Oleh karena itu dia mengutip meme presiden akal sehat, yaitu Profesor Rocky Gerung ya. Rocky Gerung digambarkan pada Hari Pahlawan kemarin, beliau mengatakan hormati pahlawan dengan cara mengingat pengkhianat bangsa kita Indonesia. Nah, ini seperti yang tadi disampaikan oleh Anies Baswedan kan, bahwa pengkhianat bangsa itu adalah antara lain mereka yang di masa pandemi ini justru memanfaatkan kesempatan. Ini adalah pengkhianat bangsa ini. Belum yang lain, ini pengkhianat bangsa sekarang banyak sekali di negara kita ini ya, menjual negara, menjual kedaulatan ya, menjual aset negara, menjual sumber daya negara. Luar biasa pengkhianat bangsa sekarang, luar biasa ya. Nggak tahu sampai kapan ini akan diakhiri ini ya, apakah kita punya kekuatan untuk menghentikan para pengkhianat bangsa ini ya. Jadi Presiden akal sehat Rocky Gerung mengatakan cara untuk menghormati pahlawan adalah dengan cara mengingat pengkhianat bangsa itu ya. Kita ingat supaya ya pada saatnya kita habisi mereka, mudah-mudahan. Berikutnya status dari Teddy Sinadia 3 ya. Beliau menulis cari dana dari bisnis kurma disebut jamaah Islamiyah. Ini kita tentu tahu ini
kelakuan dari Salep 88 dan jajarannya ini ya, ya selalu menuduh dan menyudutkan umat Islam ya kan, ya. Jadi belakangan muncul ini ya, jadi menuduh teroris segala macam itu kemudian dihubung-hubungkan dengan kadrun, dengan negara-negara Timur Tengah segala macam. Kalau yang cari dananya dari dana bansos, bibit benur, PCR, antigen, itu disebutnya jamaah apa? Ya, ini nyindirnya kenceng ini. Masalahnya apakah mereka ini bandit bangsat-bangsat ini kalau disindir kayak gini ini ngefek atau tidak, kita nggak tahu ya. Jadi disindir kayak gini ini mereka tahu atau tidak ya, kita nggak tahu. Yang penting kita ini tetap dalam kewarasan kecerdasan ya. Kita harus memahami ya, sekelompok bangsat yang selalu menyudutkan umat Islam, yang selalu mencari-cari kesalahan, padahal mereka sendiri adalah banyak melihat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak lain, tapi karena masih sekawan dengan mereka dibiarkan saja. Inilah yang masih terjadi di negeri Etekler. Untuk akhir saya ingin mengutip sesuatu yang sebetulnya membuat kita sedih, tetapi ini harus kita selalu ingat, selalu kenang, dan terus kita monitor, yaitu kasus pembantaian 6 mujahidin pengawal imam besar ya. Ini dari status Junod Al-Farisi ya kan. Itu digambarkan seorang ibu, salah satu mujahid ya kan, yang mengunjungi makam putranya yang tercinta. Tidak akan pernah kami lupakan 6 pengawal ulama yang meninggal dibunuh di KM 50. Ini narasi dari Junod Al-Farisi, dan di situ digambarkan ayah dari salah satu korban ya, beliau namanya Akse Abu Faiz, ini nama ayahnya. Istri saya menangis. Di situ digambarkan ya, ada foto perempuan dengan memegang atau menunjukkan foto putranya dalam bingkai ya. Istri saya menangis di makam putranya Senin 8 November 2021, 11 bulan pasca penyiksaan keji dan pembantaian biadab oleh aparat yang mengatasnamakan negara. Hingga kini negara masih main-main saja dengan kasus pelanggaran HAM berat ini, tidak berusaha mengungkap aktor intelektualnya ya. Jadi mari kita terus monitor ya, jangan sampai kasus ini hilang begitu saja. Karena sesuai dengan pengarahan imam besar, beliau mengatakan sampai ke lubang semut pun akan beliau ikuti ya. Dan bahkan pada akhirnya beliau mengatakan, tunggu saja nanti di pengadilan akhirat ya, yang tentu saja akan menjadi pengadilan yang paling adil seadil-adilnya ya, karena Sang Maha Adil yang langsung menjadi hakim, menjadi jaksa, menjadi hakim yang menentukan kelakuan manusia-manusia bejat dan bengis itu ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan kita tetap terjaga kewarasan kita dengan mengikuti informasi melalui status-status teman yang masih cerdas dan masih menggunakan akal sehatnya, dan tentu saja dengan hati nuraninya. Oke.